الهجرة رحلة هادي حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه, hingga hati mereka pun menuju kepadanya, yakni kepada Allah. Lalu karena besarnya kedudukannya, maka hati hamba terbaik pun tak sanggup memahaminya secara sempurna. Oke, saya terangkan sekarang. Jadi menuju Allah di sini yang dimaksud adalah menuju Allah karena cinta, sekaligus takut, merendahkan diri, berharap dan tunduk. Jadi menuju Allah bukan karena terpaksa, tetapi secara sukarela. Hati menuju Allah tentu saja itu bahasa majazi. Maksudnya adalah orang yang memiliki hati tersebut melakukan amal soleh dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Maka dia dikatakan hatinya telah menuju Allah. Secara implisit juga mengajarkan bahwa buah belajar ilmu din yang benar adalah jika hati itu tertuju kepada Allah, bukan ke harta, bukan ke jabatan, bukan ke perempuan, bukan ke pengikut, bukan popularitas, dan hal-hal duniawi yang lain. Dengan kata lain, ciri orang yang berada di jalan yang lurus adalah jika buah dari menuntut ilmu dan amalnya, yakni ketika hatinya menuju Allah. Maknanya, hasil menuntut ilmunya bisa melahirkan sifat mencintai Allah, sekaligus gentar kepadanya, dengan segala konsekuensi cabang dari sifat tersebut. Lalu, cinta dan takut kepada Allah itu mendorongnya untuk beramal soleh. Kalau sampai orang belajar agama tapi malah semangatnya memperbanyak harta, mengejar jabatan, mencari perempuan, mencari pengikut, maka ada yang salah pada niatnya. Apalagi jika sampai senang mengikuti pembahasan syubhat, pembahasan yang memicu fitnah, pembahasan yang membuat kacau umat, dan pembahasan yang tidak perlu. Yang seperti ini dikhawatirkan dia bisa murtad atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, penggalan bait tadi juga secara implisit mengajarkan bahwa ilmu ma'rifatullah itu adalah ilmu yang tertinggi. Kita lanjutkan pada penggalan bait berikutnya. Famin 'azimi sya'nihi lam tahwihi. Lalu karena saking besarnya kedudukan Allah, maka hati hamba terbaik pun tidak sanggup memahaminya secara sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya manusia itu tidak mungkin bisa mengetahui tentang sifat Allah secara sempurna. Tidak mungkin. Secara akli mustahil, secara nakli juga mustahil. Manusia itu bisa mencapai pengetahuan meyakinkan untuk membuktikan eksistensi dan adanya Allah. Tapi untuk menjangkau seluruh sifat-sifat Allah, maka itu di luar kemampuan mereka. Karena itu kita hanya belajar sifat-sifat Allah sebatas yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan itu pun belum menjangkau seluruh sifat kesempurnaan Allah. Ada riwayat bahwa Rasulullah nanti di akhirat akan diajari Allah sifat-sifat Allah yang belum diajarkan di dunia, sehingga beliau kemudian membacanya, memuji Allah dengan sifat-sifat yang baru diajarkan tersebut demi mendapatkan izin syafaat. Ini menunjukkan bahwa memang yang diajarkan Allah terkait sifatnya di dunia itu sifatnya terbatas. Secara akli coba kita lihat, jangankan mengetahui Sang Pencipta, mengetahui makhluknya secara sempurna saja sampai hari ini terbukti manusia gagal. Ada berapa persen dari alam semesta ini yang diketahui oleh manusia dengan berkembangnya sains dan teknologi? Apakah sudah tahu 100% alam semesta? Jelas tidak. Banyak sekali fenomena alam semesta yang belum diketahui manusia. Batas langit dan luar angkasa saja sampai hari ini belum terjangkau oleh manusia. Bintang terjauh yang sanggup ditemukan manusia tahun 2022 itu jaraknya 12,9 miliar tahun cahaya. Lebih dari itu manusia nggak tahu apa-apa. Jadi jika menjangkau ilmu terkait makhluk Allah saja tidak bisa sempurna, maka bagaimana bisa orang berambisi memahami sifat Allah seluruhnya? Tidak mungkin. Karena itu bagus sekali ucapan dalam syair yang berbunyi
ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Tidak mungkin seseorang itu bisa menguasai seluruh ilmu walaupun dia mempelajari sampai 1000 tahun. Innamal ilmu ba'idun ghauruhu fakhudhu min kulli syai'in ahsanah. Ilmu itu sangat jauh sekali dasarnya, maka ambillah yang terbaik dari segala sesuatu. Maksudnya kalau belajar ilmu itu pilih ilmu yang bermanfaat, karena umur nggak cukup untuk itu. Secara nakli juga sangat jelas, jangankan memahami hakikat Allah, melihat Allah saja sudah nggak bisa. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 103, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tidak ada mata yang bisa menjangkaunya, dan dia bisa menjangkau semua mata, semua penglihatan. Dan dia adalah maha lembut lagi maha mengetahui. Nah, prinsip ini juga sekaligus menjelaskan kepada kita tentang makna iman bil ghaib. Jadi, kepercayaan kita, iman kita terhadap Allah itu bukan karena kita melihat Allah, bukan. Tetapi kita bisa membuktikan eksistensi Allah dengan tanda-tanda atau ayat. Jadi, imannya bil ghaib, bukan bil musyahadah, bukan menyaksikan. Bukan dengan hadir melihat secara langsung, tetapi melalui tanda-tanda adanya Allah. Kenapa? Karena memang di dunia ini Allah belum memberi kita kekuatan untuk melihatnya. Seperti yang diceritakan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 43. Yakni ketika menceritakan Nabi Musa minta kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamhu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin unzur ilal jabal. فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan selama 40 hari dan Tuhan telah berfirman kepadanya, dia berkata, wahai Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi nggak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia ini. Nanti di akhirat baru Allah memberi kekuatan kita untuk melihatnya. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari. An Jarir qala, Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari laylatan ya'ni al-badr faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudamuna fi ru'yatihi فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب رواه البخاري. Dari Jarir, beliau berkata, kami berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau melihat ke arah bulan di suatu malam, yakni bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Kalian tidak dizalimi untuk melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan untuk melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian beliau membaca, dan sucikanlah seraya memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, sampai sini kita memang harus merenungi fenomena di zaman sekarang juga ya, bahwa di zaman sekarang itu di antara fitnah zaman modern itu adalah hanya mau mempercayai keberadaan sesuatu jika bisa dilihat, diindra atau diukur. Ini masuk dalam filsafat
empirisisme itu. Ukurannya sesuatu ada itu kalau bisa dilihat, diindra atau diukur. Nah ini persis seperti cara fikir Fir'aun yang pengen melihat Allah saat didakwai supaya beriman kepada Allah. Cuma sekarang muncul dalam bentuk filsafat sehingga tidak mudah orang mengidentifikasi bahaya. Nah kalau kita lihat secara fakta, tidak semua yang ada itu harus bisa dilihat, diindra dan diukur. Contoh, akal. Itu ada, walaupun nggak bisa dilihat, diindra dan diukur. Cinta, itu ada, walaupun tidak bisa dilihat, diindra atau diukur. Semangat, itu ada, walaupun tidak bisa dilihat, diindra dan diukur. Kemauan, itu ada, walaupun tidak bisa dilihat, diindra atau diukur. Nyawa, itu juga ada, walaupun tidak bisa dilihat, diindra dan diukur. Termasuk dalam sains sekalipun. Jadi saya katakan bahwa hari ini manusia hanya mampu melihat bintang yang jauhnya 12,9 miliaran tahun cahaya. Lebih dari itu nggak bisa lihat. Apakah pertanda nggak ada? Ya nggak ada. Cuma manusia belum bisa melihat, belum bisa mengukur, dan belum bisa mengindra. Sains pun bisa mengakui bahwa ada sesuatu yang eksis, pasti ada, cuma belum bisa melihat, mengindra, dan mengukur. Jadi di balik apa yang bisa dijangkau mata manusia di luar angkasa itu pasti ada di sana. Entah bintang, entah planet, atau batas langit, atau apapun. Walaupun belum bisa dilihat oleh manusia. Nah, jadi secara implisit ini mengajarkan bahwa mengenal Allah itu tetap ada batasnya. Ringkasnya, jangan pernah memikirkan zat Allah dengan ilmu apapun. Entah sains, filsafat, atau apapun. Sebab itu tidak akan terjangkau dan menghabiskan umur secara sia-sia. Cukup pelajari tentang sifat Allah berdasarkan dalil dan jangan melampaui itu. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا